Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil laporan tugas manajemen pemasaran, yaitu penelitian brand quality dari minuman susu Ultramilk. Perkenalkan, nama saya Galuh Anjani Puspitasari sebagai moderator. Saya Vivanggreni Sari dengan nomor induk mahasiswa 22181059. Nama saya Silva Holifa Salsabila dengan NIM 22180607. Nama saya Haji Saputra, kelas 224B, NIM 22180699. Perkenalkan, nama saya Leniati Laia dengan NIM 22180483. Perkenalkan, nama saya Rani Wardatulaili dengan NIM 22180610 dari kelompok 7. PT Ultra Jaya merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman. Perusahaan ini berada di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Jalan Raya Cimamere nomor 131 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Awalnya, perusahaan ini merupakan industri rumah tangga yang berdiri pada tahun 1958. Kemudian menjadi entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan ini merupakan pionir nomor 1 industri minuman di Indonesia dan memiliki mesin produksi minuman terbagus di Asia Tenggara. Lalu produk-produk yang telah diproduksi oleh PT Ultra Jaya yaitu ada susu Ultramilk, susu kental manis, Mimi, Kiora, teh kotak, dan produk lainnya. Produk yang kami teliti dari perusahaan Ultra Jaya yaitu adalah susu Ultramilk. Alasan kenapa kami memilih susu Ultramilk untuk diteliti yaitu karena susu Ultramilk cocok diminum oleh semua kalangan usia dan sangat cocok juga diminum setiap hari dan setelah beraktivitas atau berolahraga. Karena susu Ultramilk dapat mengembalikan cairan tubuh dan membantu pembentukan tubuh. Selain itu, Ultramilk juga memiliki kandungan yang sangat bagus, yaitu untuk mengembangkan nutrisi, baik dari protein, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Lalu, Ultramilk juga diproduksi melalui sistem UHT atau Ultra High Temperature, yang berfungsi untuk mengeliminasi bakteri patogen. Lalu, setelah diproduksi pun, dalam desain kemasan susu Ultramilk memiliki 6 lapisan, yang bertujuan untuk menghindari atau menutupi pantulan dari sinar ultraviolet dan pembunuhan bakteri jahat. Bagus sekali untuk kesehatan dan sangat terjamin kualitas kesehatannya. Analisis dan pembahasan. Dalam kegiatan ini dilakukan riset pemasaran tentang brand quality sebuah produk minuman susu Ultramilk. Instrumen yang kami gunakan dalam mengambil sampel yaitu melalui kuesioner. Kami memberikan pertanyaan sebanyak 27 pertanyaan. Terdapat hasil responden yang menjawab pertanyaan kami yaitu 100 responden yang berasal dari kalangan jenis kelamin, usia, latar belakang, dan pekerjaan yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di atas, ini adalah data responden menurut jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Frekuensi itu sendiri maksudnya adalah total jawaban responden terhadap pertanyaan, yaitu laki-laki 26 orang, perempuan 74 orang. Persentase mempunyai rumus tersendiri yaitu responden dikali total responden dibagi 100. Jadi, persentase dari laki-laki 26% dan perempuan 74%. Yang kedua adalah data diri responden menurut latar belakang pendidikannya. Di sini kita membagi menjadi 5 bagian, yaitu SMP dengan frekuensi 3 orang, SMA atau SMK atau STM dengan frekuensi 65 orang, diploma atau D3 dengan frekuensi 22 orang, sarjana atau S1
dengan frekuensi 8 orang, pasca sarjana atau S2 dengan 2 orang. Presentasi didapatkan melalui rumus responden dikali total responden dibagi 100. Jadi presentasi untuk SMP 3%, SMA SMK atau STM 65%, diploma 3 22%, sarjana atau S1 8%, sarjana atau S2 2%. Yang ketiga adalah data diri responden sesuai dengan usia. Di sini kita membagi menjadi 4 bagian, yaitu kurang dari 17 tahun dengan frekuensi 7 orang, 17 tahun sampai 25 tahun dengan frekuensi 81 orang, 26 tahun sampai 35 tahun dengan frekuensi 6 orang, lebih dari 35 tahun dengan frekuensi 6 orang. Persentase didapat dari rumus responden dikali total responden dibagi 100. Jadi persentase dari kurang dari 17 tahun adalah 7%, 17 tahun sampai 25 tahun 81%, 26 tahun sampai 35 tahun adalah 6%, lebih dari 35 tahun ada 6%. Brand awareness, soal yang pertama yaitu sebutkan merek jenis minuman yang Anda ketahui. Bisa kita lihat datanya di atas. Berdasarkan data tersebut, bahwa ada 16 merek kategori minuman yang disebutkan oleh 100 responden. Dari data tersebut terbaca merek Ultramilk paling banyak disebut, yaitu sebanyak 64 orang, disusul oleh merek Indomilk sebanyak 11 orang. Dari keseluruhan hasil analisis ini menyebutkan bahwa minuman susu Ultramilk merupakan merek yang pertama kali diingat oleh responden tanpa menggunakan bantuan. Ini menunjukkan bahwa minuman susu Ultramilk telah mendapat posisi yang baik dalam benak konsumen dan terkenal dalam kalangan konsumen. Perhitungan persentasenya yaitu jawaban responden dikali total responden dibagi 100. Selanjutnya yaitu brand recall dengan pertanyaan sebutkan merek minuman susu lainnya selain yang Anda sebutkan pada nomor 1 di atas. Dapat dilihat dari data di atas bahwa lebih dari 50 jenis susu yang disebutkan oleh 100 responden. Perhitungan presentasinya yaitu jawaban responden dikali jumlah frekuensi dibagi 100. Brand recognition merupakan pengukuran brand awareness responden di mana kesadarannya diukur dengan diberikan bantuan. Pertanyaan yang diajukan dibantu dengan menyebutkan ciri-ciri dari produk merek tersebut atau aided question. Pertanyaan diajukan untuk mengetahui seberapa banyak responden yang perlu diingat akan keberadaan merek tersebut. Untuk mengukur pengenalan brand awareness, selain mengajukan pertanyaan, dapat dilakukan dengan menunjukkan foto yang menggambarkan ciri-ciri merek tersebut. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan, apakah Anda dapat menyebutkan merek produk minuman susu dengan ciri-ciri foto packaging ditutup mereknya. Bisa dilihat dari tabel bahwa seluruh responden menjawab mereka mengenal produk dengan merek yang kami riset. Brand association. Dengan mengambil merek yang diteliti, misal minuman susu Ultramilk, maka buatlah asosiasi merek susu Ultramilk sebagai indikator yang paling terkait dengan kondisi fisik, harga, atau kepribadian produk. Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan brand association berikut, mendapatkan hasil jawaban responden sebagai berikut. Sebelum mencari nilai asosiasi merek, dirumuskan hipotesis sebagai HO, kemungkinan jawaban ya adalah sama untuk semua variabel asosiasi. Sedangkan HA kemungkinan jawaban ya adalah berbeda untuk semua variabel asosiasi. Kemudian menghitung dengan menggunakan rumus Cochran, key test untuk statistik hitungnya. Untuk rumus bisa dilihat seperti gambar yang di atas. Untuk C, datanya dapat diambil dari banyaknya variabel asosiasi. Sedangkan RI, yaitu datanya diambil dari jumlah baris jawaban ya. Sedangkan CJ, datanya diambil dari jumlah kolom jawaban ya, sedangkan N,
yaitu datanya diambil dari total besar. Pengujian tahap 1. Pengujian 1 dilakukan terhadap asosiasi kaya akan vitamin D, produk tanpa bahan pengawet, tidak bikin mual, rasa susu yang segar, tersedia dalam berbagai rasa, memiliki citra produk yang baik, mereknya terkenal, mudah mendapatkannya di toko saat dibutuhkan, dan manisnya pas. Setelah dihitung seperti hitungan di atas, dari hasil tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai X2 tabel untuk derajat bebas, 9 dikurang 1 sama dengan 8. Alfa sama dengan 0,05 diperoleh X2 tabel adalah 15,507. Dengan demikian, HO ditolak sebab Q lebih besar daripada X2 tabel. Selanjutnya dilakukan uji tahap kedua dengan mengeluarkan asosiasi produk tanpa bahan pengawet karena angka yang paling kecil. Pengujian tahap 2. Untuk perhitungan pengujian tahap 2 dapat dilihat seperti gambar yang di atas. Dari hasil tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai X2 tabel, untuk derajat bebas 8 dikurang 1 sama dengan 7, alfa sama dengan 0,05 diperoleh X2 tabel adalah 14,067. Dengan demikian, HO ditolak sebab Q lebih besar daripada X2 tabel. Selanjutnya dilakukan uji tahap ketiga dengan mengeluarkan asosiasi tidak bikin mual karena angka yang paling kecil. Dan pengujian tahap 3. Pengujian tahap 3 perhitungannya dapat dilihat seperti gambar yang di atas. Dari hasil tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai X2 tabel untuk derajat bebas 7 dikurang 1 sama dengan 6. Alfa sama dengan 0,05 diperoleh X2 tabel adalah 12,592. Dengan demikian, HO diterima sebab Q kurang dari X2 tabel. Berdasarkan perhitungan yang ada, maka dapat disimpulkan dasar pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk, merek, susu Ultramilk ditentukan oleh 1. Kaya akan vitamin D, 2. Rasa susunya segar, ketiga, tersedia dalam berbagai rasa, keempat, memiliki citra produk yang baik, kelima, merek produk terkenal, keenam, mudah mendapatkannya di toko, ketujuh, rasa manisnya pas. Perceived quality performance adalah untuk kesan kualitas dilakukan dengan analisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan skala nilai pengukuran dan artinya yang disusun dengan konteks atribut-atribut yang diukur sebagai gambaran dalam penelitian ini. Penelitian memberikan 4 alternatif jawaban kepada responden dengan rentang skala yang digunakan skala 1 sampai 4 dengan pembotolan sebagai berikut. Skala 1 sangat jelek, skala 2 jelek, skala 3 baik, skala 4 baik sekali. Selanjutnya dalam kuesioner responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap atribut minuman susu ultra dalam kuesioner kesan kualitas. 2. Pengumpulan data dilakukan pada mereka yang memiliki pengalaman mengkonsumsi minuman susu Ultramilk. 3. Alat analisa yang digunakan adalah rata-rata standar deviasi tentang skala pengukuran dan diagram performance importance. 1. Harga minuman susu ultra sangat mahal, frekuensi 1, X1, PX1, X2 1, PX.X2 1, persen 1. Mahal, frekuensi 1, X2 2, 4, 41. Murah, 91 frekuensinya, X-nya 3, PX-nya 273, X2 9, PX92 819, persen 91. Sangat mahal, sangat murah 7, frekuensinya X-nya 4, PX-nya 28, X2-nya 16, PX2 1127. Jumlahnya jadi frekuensinya 100, X-nya enggak ada, PX-nya 304. PX2-nya 936 100%. Rata-ratanya sama dengan 300/4 per 100 sama dengan 3,04. SD-nya dalam kurung 936 kurang 342 akar per 100 dibagi dalam kurung 100 kurang 1, jadi ya 0,345.
Kealamian rasa susu ultra sangat tidak alami. Frekuensi 0, X1, PX0, X2 1, PX2 0. Tidak alaminya 5, 2 10, 5. Frekuensinya X, X2, frekuensi X-nya 10, X2 4, PX2 20, 5%. Alami 79, frekuensinya X-nya 3, PX-nya 237, X2-nya 9, PX2-nya 711, persen 79. Sangat alami 16, frekuensinya X-nya 4, PX-nya 64, X2-nya 16, PX2 256, persen 16. Jumlahnya 100, frekuensinya X-nya nggak ada, PX-nya 311, X2 nggak ada, PX2 987, persen 100. Rata-rata 311 per 100 sama dengan 3,11. SD-nya dalam akar 987 kurang 311 akar tua per 100 bagi akar 100 kurang 1, jadinya 0,447. Kandungan gizi selain vitamin D minum susu Ultramilk sangat rendah, 0. Frekuensinya X-nya 1, X0, X2 1, PX2 0, persen 0. Rendah, kandungan rendah. Frekuensinya 8, X-nya 2, PX-nya 16, X2-nya 4, PX2 32, 8%. Tinggi 82, frekuensinya X-nya 3, frekuensinya 246, X2 9. Frekuensi X2 718%, 82. Sangat tinggi 10, frekuensi X-nya 4, PX-nya 40, X2-nya 16, PX2-nya 160, 10%. Jumlah 100%. Frekuensinya X-nya 0, PXD-nya 302, X2 130, 930, persen 900. Rata-ratanya 302 per 100 sama dengan 3,02. Sama dengan 930 kurang 302 pangkat 2 per 100, akar 100 kurang 1, 0,425. Desain kemasan minuman susu Ultramilk sangat jelek, baik, sangat baik. Jumlah frekuensi 0, sangat jelek. X-nya 1, PX0, X2 1, frekuensinya X0, 0, jelek. 2, frekuensinya X2, PX4, X2 4, PX2 8, 2, baik. 63, frekuensinya X-nya 3, frekuensinya 189, X2 9, 567, frekuensi X2, persen 63, sangat baik. 35, frekuensinya X-nya 4, PX2 140, X2 16, PX2 560, 35. Jumlah frekuensinya 100, PX2 33, 333, PX2 1135, persen 100. Rata-rata 333 per 100 sama dengan jadi 3,33. S sama dengan akar kuadrat 1135 dikurang 332 akar kuadrat 2 dikurang dibagi 100 bagi akar. Mutu minuman susu Ultramilk. Jawaban: frekuensi X sangat rendah 0, X1 0, 1, 0, 0, rendah 0, 2, 0, 4, 0, 0, 0, tinggi 77, frekuensi X3, frekuensi X 231, X2 9, frekuensi X2 693, 77% jadinya. Sangat tinggi 23, frekuensi X-nya 4, frekuensi 93, 92, X2 16, PX2 sama dengan 368, 23, 100%, PX 323, PX2 1061, 100. Rata-rata 323 per 100 S sama dengan 1601, 61 dikurang 323 akar 2 per 100 dalam dibagi 100 kurang 1 sama dengan 0,422.
Dari hasil analisis perceived quality merek minuman susu Ultramilk dengan metode performance secara individu, untuk perceived quality, tanda indikator harga, tingkat kealamian, kandungan gizi selain vitamin D, dan mutu sudah dinilai antara baik hingga baik sekali. Karena tingkat importance lebih tinggi nilainya daripada tingkat performance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality harapan responden terhadap minuman susu Ultramilk telah melebihi tingkat kepentingan atribut itu sendiri. Tetapi untuk desain kemasan pada susu Ultramilk dinilai jelek karena tingkat performance lebih rendah dari tingkat importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap desain kemasan minuman susu Ultramilk belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen dan pada harga yang tertera pada importance lebih kecil daripada performance. Sedangkan untuk perceived quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek minuman susu Ultramilk secara rata-rata memiliki performance lebih rendah daripada importance. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap merek minuman susu Ultramilk belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Brand loyalty. Untuk loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor pada masing-masing variabelnya. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlahkan semua frekuensi dikalikan dengan bobot masing-masing. Kemudian jawaban netral dalam skala Likert dihilangkan, maka pengklasifikasian tiap-tiap rentang skala menjadi 1 sampai 1,75 itu sangat jelek, 1,75 sampai 2,50 itu jelek, 2,50 sampai 3,25 itu baik, 3,5 sampai 4 itu sangat baik. Yang pertama, seberapa seringkah Anda berpindah merek karena faktor harga? Yaitu jawabannya ada tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Yang menjawab tidak pernah ada sebanyak 17 orang, yang menjawab jarang ada sebanyak 64 orang, yang menjawab sering ada sebanyak 15 orang, yang menjawab selalu ada 4 orang. Cara menghitung rata-rata yaitu 206 dibagi dengan 100 sama dengan 2,06. 206 itu diambil dari F dikali dengan X. Yaitu sekarang cara menghitung switcher, yaitu 19 dibagi 100 dikali dengan 100% sama dengan 19%. 19 itu didapat dari jumlah yang menjawab sering ditambah dengan jumlah yang menjawab selalu. Cara menghitung SD, yaitu akar pangkat 472 dikurang 206 dibagi dengan 100 dibagi akar pangkat 100 dikurang 1 sama dengan 0,693. 402 diambil dari F dikali X2. Lalu 206 diambil dari F dikali X. Lalu yang kedua, apakah Anda sependapat bahwa Anda membeli minuman susu Ultramilk hanya karena kebiasaan? Yang menjawab sangat tidak setuju itu ada 5 orang, yang menjawab tidak setuju ada sebanyak 29 orang, yang menjawab setuju ada sebanyak 59 orang, yang menjawab sangat setuju ada sebanyak 7 orang. Lalu cara menghitung rata-ratanya sama dengan 210 dibagi dengan 100 sama dengan 2,1. 210 itu didapat dari F dikali X. Cara menghitung switcher yaitu 66 dibagi 100 dikali dengan 100% sama dengan 66%. 66 tersebut didapat dari jumlah setuju ditambah dengan jumlah sangat setuju. Lalu cara menghitung SD, yaitu akar pangkat 764 dikurang 210 pangkat 2 dibagi dengan 100 dibagi akar pangkat 100 kurang 1 sama dengan 1,806. 764 itu didapat dari F dikali X2, lalu 210 akar pangkat 2 itu diambil dari F dikali X.
Pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa puas dalam menggunakan minuman susu Ultramilk dalam kehidupan Anda sehari-hari? Jawabannya ada sangat tidak puas, puas, dan sangat puas. Tidak ada yang menjawab sangat tidak puas. Untuk tidak puas ada yang menjawab sebanyak 6 orang. Untuk puas ada yang menjawab sebanyak 73 orang. Yang menjawab sangat puas ada sebanyak 21 orang. Lalu untuk menghitung rata-ratanya sama dengan 315 dibagi 100 sama dengan 3,15. Nah, untuk menghitung switchernya yaitu 94 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 94%. 94 itu diambil dari jumlah puas ditambah dengan jumlah sangat puas. Untuk menghitung SD, yaitu akar pangkat 1017 dikurang 315 dipangkat 2 dibagi 100 dibagi akar pangkat 100 dikurang 1 sama dengan 0,5. 1017 diambil dari F dikali X2. Lalu 315 diambil dari F dikali X. Pertanyaan keempat, apakah Anda benar-benar menyukai minuman susu Ultramilk? Jawabannya ada sangat tidak suka, suka, dan sangat suka. Untuk yang menjawab sangat tidak suka itu ada 1 orang. Untuk yang menjawab tidak suka ada sebanyak 2 orang. Untuk yang menjawab suka ada 61 orang. Untuk yang menjawab sangat suka ada 36 orang. Cara menghitung rata-rata sama dengan 332 dibagi 100 sama dengan 3,32. Cara menghitung liking the brand yaitu 97 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 97%. 97 tersebut didapat dari jumlah suka ditambah dengan jumlah sangat suka. Cara menghitung SD yaitu sama dengan akar pangkat 1134 dikurang 332 pangkat 2 dibagi 100 per akar pangkat 100 dikurang 1 sama dengan 0,566. 1134 itu diambil dari F dikali X2 dan 332 itu diambil dari F dikali X. Pertanyaan kelima yaitu apakah Anda menyarankan ke orang lain untuk membeli minuman susu Ultramilk? Jawabannya ada tidak pernah, ada jarang, sering, dan selalu. Yang menjawab tidak pernah ada sebanyak 14 orang, yang menjawab jarang ada sebanyak 48 orang, yang menjawab sering ada sebanyak 22 orang, yang menjawab selalu ada sebanyak 16 orang. Yaitu sekarang cara menghitung rata-ratanya yaitu 240 dibagi 100 sama dengan 2,4. Cara menghitung commit buyer yaitu 38 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 38%. 38 tersebut didapat dari jumlah sering ditambahkan dengan jumlah selalu. Cara menghitung SD yaitu akar pangkat 660 dikurang 240 pangkat 2 dibagi 100 per akar pangkat 100 dikurang 1 sama dengan 0,921. 660 diambil dari jumlah F dikali X2. Lalu 240 diambil dari jumlah F dikali X. Dari gambar tersebut terlihat bahwa merek minuman susu Ultramilk sudah cukup baik karena bentuk piramidanya semakin ke atas semakin melebar. Meskipun pada tingkat dan committed buyer terlihat mengecil. Hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui peningkatan loyalitas merek dengan cara meningkatkan komunikasi informasi minuman susu Ultramilk kepada para konsumen melalui promosi seperti televisi, iklan televisi, acara jalan sehat, dan lain-lainnya. Cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk menanamkan loyalitas di benak konsumen. Jadi kesimpulan dari hasil analisis kelompok kami adalah susu Ultramilk memiliki keunggulan di setiap elemennya sangat bagus dibanding dengan merek susu lain. Susu Ultramilk sangat terkenal di semua kalangan karena dari elemen brand awareness. Dalam perceived quality importance pun minuman susu Ultramilk di bidang mutu, rasa, dan harga pun sangat bagus. Sedangkan di desain, kemasan susu Ultramilk harus dievaluasi lagi
untuk meningkatkan kreativitas kemasan susu Ultramilk agar lebih menarik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.